Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi, NIM 210222217 dari reguler 6. Di sini saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Governance Digital mengenai prinsip-prinsip dasar dari digital government. Memahami digital government. Digital government adalah transformasi yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam semua aspek kegiatan pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Prinsip pertama yaitu berpusat pada warga negara, responsif terhadap kebutuhan warga, yaitu pemerintahan digital harus memahami dan menanggapi kebutuhan, masalah, dan preferensi warga secara proaktif, dan layanan digital ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap warga informasi dan layanan pemerintahan. Dan yang kedua yaitu keterlibatan aktif warga. Warga didorong untuk terlebih dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan melalui konsultasi, umpan balik, dan partisipasi langsung. Dan pemerintahan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel kepada warga. Dan yang ketiga yaitu kemudahan pengguna. Layanan digital dirancang dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kebutuhan berbagai kelompok warga, termasuk yang memiliki kemampuan terbatas. Prinsip yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi. Di sini pemerintahan digital harus memastikan bahwa informasi tentang proses, keputusan, dan kinerja pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga negara. Dan transparansi ini mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas, di mana pemerintah digital harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada warga negara, dan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kepentingan publik. Di pemantauan dan evaluasi, sistem pemerintahan harus memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat, sehingga kinerja pemerintahan dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Audit terbuka, di mana laporan keuangan dan audit pemerintahan harus tersedia secara terbuka untuk menjamin integritas pengguna dana publik. Prinsip yang ketiga yaitu kolaborasi dan partisipasi, di mana kolaborasi antar pemangku kepentingan. Di sini digital government mendorong kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, dan untuk mencari solusi inovatif dan mengatasi tantangan masyarakat. Partisipasi aktif warga negara. Di sini warga negara didorong untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik melalui berbagai saluran digital. Penciptaan bersama layanan publik. Di sini dijelaskan pemerintah dan warga negara bekerja sama untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi layanan publik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip yang keempat, efisiensi dan efektivitas, di mana yang pertama yaitu optimalisasi waktu. Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses, menghilangkan birokrasi yang berbelit, dan memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu kepada warga negara. Dan yang kedua yaitu menghemat biaya. Di sini
dengan menghemat biaya, menggunakan solusi digital untuk mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas dan memberikan layanan yang lebih terjangkau bagi warga negara. Dan proses yang terukur. Di sini menerapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memastikan bahwa layanan digital pemerintah memberikan dampak yang nyata dan dapat dievaluasi secara objektif. Prinsip kelima, inovasi dan adaptabilitas. Yang pertama yaitu inovasi berkelanjutan. Pemerintahan digital harus terus berinovasi untuk menemukan cara baru yang dapat memberikan layanan yang lebih baik dan efektif bagi warga negara. Dan yang kedua yaitu budaya adaptasi. Organisasi pemerintahan harus memiliki budaya yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi dan tren terbaru. Dan yang ketiga yaitu pembaruan berkelanjutan, di mana sistem dan proses digital harus selalu diperbaharui dan ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan keamanan dan kepuasan pengguna yang berkelanjutan. Prinsip yang keenam, keamanan dan perlindungan data, di mana keamanan dan data digital ini merupakan elemen kunci dalam digital government. Pemerintahan di sini harus menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang ketat untuk melindungi informasi sensitif dan aset digital dari ancaman seperti peretasan dan pencurian data. Dan di perlindungan data warga negara, yaitu pemerintah harus juga menjamin perlindungan data pribadi warga negara dengan mematuhi peraturan privasi dan menjaga kerahasiaan informasi. Dan yang ketiga, enkripsi dan keamanan informasi. Penggunaan enkripsi dan teknologi keamanan informasi canggih sangat diperlukan karena untuk melindungi data sensitif dan menjaga integritas sistem digital pemerintahan. Prinsip ketujuh, interoperabilitas dan integrasi. Interoperabilitas ini kemampuan sistem digital pemerintahan untuk bertukar dan menggunakan informasi secara seamless dan memungkinkan layanan terintegrasi lintas instansi. Dan integrasi data, data dikelola dan diolah secara terpadu, memastikan akurasi dan ketersediaan kemudahan akses informasi bagi warga negara. Dan teknologi terbuka. Pada teknologi terbuka ini penggunaan standar dan platform terbuka memfasilitasi interoperabilitas, menghindari vendor lock-in dan mendorong inovasi. Prinsip yang ke-8, kepemimpinan dan tata kelola. Pertama, kepemimpinan dan yang visioner. Di sini pemerintahan digital membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jelas untuk transformasi digital. Mereka harus mampu menggerakkan organisasi, memotivasi tim dan mengambil keputusan strategis yang mendorong adopsi teknologi. Yang kedua yaitu tata kelola yang efektif. Tata kelola yang efektif itu meliputi seperti struktur organisasi, proses bisnis, dan pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, budaya inovatif. Pemerintah digital harus menanamkan budaya inovatif yang mendorong kreativitas dan pengambilan risiko terkendali. Dalam hal ini akan mendukung pengembangan solusi digital yang inovatif dan berdampak positif bagi warga negara. Dan yang keempat,
kapabilitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia dengan kemampuan digital yang mumpuni menjadi kunci keberhasilan pemerintahan digital, karena investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia harus menjadi prioritas yang pertama. Selanjutnya menuju pemerintahan digital yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, digital government harus diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, efisiensi, dan kesejahteraan warga. Dan transformasi ini menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan berkelanjutan di masa depan. Adapun pertanyaan dari teman-teman, yaitu yang pertama dari Rahmatullah, bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam digital government? Prinsip transparansi diterapkan dengan menyediakan akses terbuka ke data pemerintahan, publikasi laporan keuangan, proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Pemerintah juga menggunakan platform digital yang menyebarkan informasi secara real time dan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintahan. Selanjutnya yang kedua yaitu dari Nuriftita, mengapa partisipasi warga penting dalam digital government? Partisipasi warga penting karena meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Melalui platform digital, warga dapat memberikan masukan, beradaptasi dalam diskusi publik, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga dari Al-Fajri, apa yang dimaksud dengan interoperabilitas dalam konteks digital government? Interoperabilitas dalam digital government itu berarti kemampuan sistem dan aplikasi pemerintah untuk bekerja sama, bertukar data, dan berkomunikasi dengan lancar. Hal ini penting untuk memastikan integrasi layanan dan informasi antara berbagai departemen dan lembaga pemerintahan, sehingga layanan publik diberikan dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dari Nurul Islamia Asra, yaitu jelaskan pentingnya inklusivitas dalam digital government. Inklusivitas itu sangat penting, memastikan bahwa semua warga, termasuk mereka yang memiliki akses terbatas ke teknologi atau keterbatasan fisik, dapat menikmati manfaat dari layanan digital. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai, pendidikan digital, dan layanan yang dirancang untuk aksesibilitas agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Dan yang terakhir, yang kelima dari Mawahda, bagaimana aksesibilitas layanan digital dapat ditingkatkan? Aksesibilitas layanan digital dapat ditingkatkan dengan merancang antarmuka yang user friendly, memastikan kompatibilitas dengan perangkat mobile, menyediakan opsi bahasa yang beragam, dan menggunakan teknologi yang mendukung aksesibilitas untuk penyandang disabilitas seperti pembaca layar dan subtitle. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.